Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan ini kita maksimalkan untuk selalu semangat di dalam belajar uh, dan niatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang epistemologi, konsep epistemologi pendidikan Islam. Bagaimana konsep epistemologi pendidikan Islam ini? Baiklah, mari kita buka belajar kita bersama pada pertemuan kali ini dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini yaitu tentang pengertian dari epistemologi pendidikan Islam. Yang kedua, kita akan belajar bersama tentang model pemikiran epistemologi keilmuan Islam. Ada model berpikir bayani nanti, ada model berpikir burhani, dan model berpikir irfani. Dan bagaimana kemudian dibandingkan dengan model-model berpikir dari Hindu, juga dari Barat. Nah, yang pertama, pengertian dari epistemologi pendidikan Islam itu sendiri. Nah, kata epistemologi ini itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunaninya epistem, yang berarti pengetahuan. Ini bahasa Yunaninya, epistem, atau pengetahuan. Dan logos, yang berarti kata, pikiran, percakapan, atau ilmu. Dalam bahasa Browner dan Burns, gitu ya, epistemologis diungkapkan dengan the branch of philosophy which investigate the origin, structure, methods, and validity of knowledge. Nah, secara tradisional, pokok-pokok dari persoalan epistemologi itu meliputi sumber, kemudian asal mula, dan sifat dasar pengetahuan, bidang, batas dan jangkauan pengetahuan, serta validitas berbagai klaim terhadap pengetahuan. Nah, sedangkan kalau menurut Ainun secara bahasa, kata epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti teori, uraian, atau alasan. Maka berdasarkan bahasa, epistemologi ini adalah sebuah teori tentang pengetahuan atau theory of knowledge. Sedangkan menurut pengertian epistemologi yang lebih jelas daripada pengertian yang tadi diungkapkan, itu ada pengertian yang disampaikan oleh Dagobert Duruns. Dia menyatakan bahwa epistemologi itu adalah cabang filsafat yang membahas
sumber, kemudian struktur, juga metode-metode dan validitas pengetahuan. Sementara kalau menurut Prof. Azumardi Ajra almarhum menambahkan bahwa epistemologi itu sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Nah, istilah epistemologi sendiri ini pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-19 oleh Rerir dalam bukunya Institute of Metaphysics. Persoalan epistemologi tersebut sebenarnya sudah dimulai dalam pertengahan antara Heraklitus, para pemikir ya, di tahun 535 sampai 475 sebelum Masehi, itu melawan Parmenides di tahun 504 sampai 475 sebelum Masehi. Yang pada dasarnya itu merupakan sengketan fundamental. Sebab yang mereka persoalkan itu sudah berupa masalah kebenaran pengetahuan. Nah, epistemologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kita lihat dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, epistemologi ini adalah cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Bahkan ada yang mengatakan secara sederhana bahwa epistemologi ini merupakan cara mendapatkan sesuatu, cara mendapatkan pengetahuan. Gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat secara istilah epistemologi ini, dalam buku Dictionary of Philosophy yang disusun oleh Runner, Ranch, gitu ya, itu diberi pengertian bahwa epistemologi ini merupakan cabang filsafat yang menyelidiki tentang keaslian pengertian, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Nah, pendapat lain yang dikemukakan oleh Hamlin yang mendefinisikan epistemologi sebagai cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan. Dasar dan pengandaiannya, serta secara umum hal itu dapat diandalkan sebagai penegasan bahwa orang memiliki pengetahuan. Nah, dari dua definisi epistemologi ini yang tadi, maka dapat kita pahami bahwa epistemologi itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hal-hal yang bersangkutan dengan pengetahuan dan dipelajari secara substantif. Maka oleh karena itu ya, epistemologi ini berkaitan dengan 3 masalah. Pertama, ada filsafat itu sebagai cabang ilmu dalam mencari hakikat dan kebenaran pengetahuan. Yang kedua, metode itu memiliki tujuan untuk mengantarkan manusia mencapai pengetahuan, bagaimana caranya, metodenya. Yang ketiga, tentang berkaitan dengan sistem. Sistem itu bertujuan memperoleh realitas kebenaran pengetahuan. Ya. Nah, di dalam teori epistemologi itu terdapat beberapa aliran. Jadi aliran-aliran tersebut ini mencoba menjawab pertanyaan, bagaimana manusia itu memperoleh pengetahuan. Bagaimana manusia itu memperoleh pengetahuan. Nah, pertama itu
ada hmm, golongan yang mengemukakan asal atau sumber pengetahuan. Pertama, golongan yang mengemukakan asal atau sumber pengetahuan, ya. Apa saja aliran-alirannya? Pertama, ada aliran rasionalisme. Menurut aliran rasionalisme atau aliran rasionalisme itu sendiri adalah aliran yang mengemukakan bahwa sumber pengetahuan manusia itu ialah pikiran, rasio, dan jiwa. Pikiran, rasio, dan jiwa. Ini menurut aliran rasionalisme. Rasio, ya, berpaham rasio. Jadi pengetahuan manusia itu sumbernya dari pikiran, rasio, dan jiwa. Yang kedua, ada aliran empirisme. Empirisme ini yaitu aliran yang mengatakan bahwa pengetahuan manusia itu berasal dari pengalaman manusia itu sendiri melalui dunia luar yang ditangkap oleh panca indera. Jadi empirisme ini mengatakan bahwa sumber pengetahuan itu dari pengalaman manusia itu sendiri yang didapatkan, ditangkap oleh panca indera yang lima. Yang ketiga, uh, golongan yang merupakan asal atau sumber pengetahuan itu, yang ketiga adalah kritisme atau transendentalisme. Aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan manusia ini berasal dari dunia luar atau dari jiwa, pikiran atau pikiran manusia itu sendiri. Nah, ini menurut kritisme atau transendentalisme. Jadi sumber pengetahuan itu berasal dari dunia luar dan dari jiwa atau pikiran manusia itu sendiri. Nah, ini golongan yang pertama. Golongan yang merupakan asal atau sumber pengetahuan. Itu ada tiga. Pertama, rasionalisme. Yang kedua, empirisme. Dan yang ketiga, kritisme atau transendentalisme. Selanjutnya, yang kedua, ada golongan yang mengemukakan hakikat pengetahuan. Hakikat pengetahuan manusia inklusif. Itu di dalamnya ada aliran-aliran. Apa saja? Yang pertama, ada realisme. Realisme itu aliran yang berpendirian bahwa pengetahuan manusia itu adalah gambaran yang baik dan tepat tentang kebenaran. Dalam pengetahuan yang baik, maka tergambar kebenaran seperti sesungguhnya. Itu menurut aliran realisme. Yang kedua, ada aliran idealisme yang membahas hakikat pengetahuan manusia itu aliran idealisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan hanyalah kejadian di dalam jiwa manusia. Sedangkan kenyataan yang diketahui manusia itu semuanya terletak di luar dirinya. Di dua aliran yang mengemukakan hakikat pengetahuan manusia. Nah, dengan demikian, maka pengertian epistemologi keilmuan Islam itu ya, kita bisa ambil garis besarnya bahwa epistemologi keilmuan Islam itu adalah merupakan asas mengenai cara bagaimana materi pengetahuan yang menjelaskan tentang keilmuan Islam
dan beberapa aspek yang termasuk di dalamnya yang diperoleh dan disusun menjadi satu tubuh pengetahuan yang meliputi sumber dan sarana untuk mencapai ilmu pengetahuan. Nah, adapun sumber-sumber ilmu pengetahuan itu ada 4, ya. Ada 4. Pertama, ada panca indera yang telah menghasilkan pengetahuan. Di mana hakikat pengetahuan ini adalah a phenomena or a show of the object now. Panca indera yang dirasakan oleh panca indera. Yang kedua, sumber ilmu pengetahuan itu dari rasio. Rasio itu atau bahasa lainnya verstand. Satu konsep atau pengertian dari objek yang ingin diketahui. Maka pengetahuan di sini sama dengan kognisi. Berpikir dengan rasio. Sumbernya adalah rasio atau verstand. Yang ketiga, sumber ilmu pengetahuan itu dari otoritas atau kekuasaan. Yang keempat, sumber pengetahuan itu dari sumber ilmu pengetahuan itu dari wahyu, di mana pengetahuan yang didapatkannya tidak lagi berdasarkan penalaran, melainkan kepada keyakinan dan kepercayaan. Kepercayaan dirinya tentang sesuatu yang ia yakini. Nah, itu bersumber dari wahyu. Nah, maka dalam hal ini, ya, Syarif membedakan antara pengetahuan intuitif, gitu ya, dengan wahyu. Ada pengetahuan intuitif dengan wahyu. Kalau intuisi itu bisa terdapat pada setiap orang, tetapi kalau wahyu itu pengetahuan yang diberikan Tuhan kepada para nabi, yang diberikan Allah kepada para nabi. Itu ada beda intuisi dan wahyu. Ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa ilmu pengetahuan itu, bahwa ilmu itu merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara konsisten dan kebenarannya telah teruji secara empiris. Itu pengertian ilmu kalau dilihat dari empiris. Ilmu itu kumpulan dari pengetahuan-pengetahuan. Pengetahuan-pengetahuan ini bersatu, kemudian menjadi ilmu yang disusun secara konsisten dan kebenarannya telah diuji secara empiris. Bahkan John Alaska, ia merumuskan bahwa pendidikan ini sebagai upaya sengaja yang dilakukan oleh pelajar atau yang disertai orang lainnya untuk mengontrol atau memandu, mengarahkan, bahkan mempengaruhi dan mengelola situasi belajar agar dapat meraih hasil belajar yang diinginkan. Itu pendidikan, pengertian ilmu dan pendidikan. Nah, jika kita gabungkan, maka pendidikan Islam itu merupakan satu bimbingan jasmani. Pendidikan Islam itu merupakan satu bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam. Untuk apa? Untuk menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Nah, maka epistemologi pendidikan Islam, pengertiannya adalah itu menekankan pada upaya juga cara atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan pendidikan Islam. Nah, jelaslah bahwa aktivitas berpikir ini dalam epistemologi adalah aktivitas yang paling mampu mengembangkan kreativitas keilmuan. Karena mencari cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Ya. Itulah pengertian dari epistemologi pendidikan Islam.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang model-model pemikiran epistemologi keilmuan. Nah, kalau kita lihat secara komparatif ya, dalam kajian epistemologi di barat itu dikenal ada 3 aliran pemikiran. Itu tadi empirisme, kemudian rasionalisme, dan intuitisme. Dari empiris, pengalaman yang dirasakan panca indera, kemudian rasionalisme yang mengedepankan rasio, ya, akal. Kemudian dari intuitisme, dari intuisi atau keyakinan. Nah, sementara itu dalam pemikiran filsafat Hindu itu dinyatakan bahwa kebenaran ini bisa didapatkan dari 3 macam. Pertama, dari teks suci, ya. Yang kedua dari akal, dan yang ketiga dari pengalaman pribadi. Ini menurut epistemologi keilmuan Hindu. Cara mendapatkan kebenaran itu dari 3 sebenarnya. Nah, sementara di dalam Islam juga ada beberapa aliran besar dalam kaitannya dengan teori pengetahuan atau epistemologi. Nah, setidaknya ada 3 model sistem berpikir di dalam Islam, cara mendapatkan pengetahuan. Yakni pertama ada bayani, kemudian ada burhani, dan irfani. Yang masing-masingnya ini dia mempunyai pandangan yang sama sekali berbeda tentang pengetahuan. Nah, metode berpikir di dalam paradigma ahkami yang terdapat dalam ilmu tafsir atau hadis, fikih, dan ilmu-ilmu kalam oleh Al-Jabari disebut dalil al-bayani. Contoh ya. Sedangkan metode dalam filsafat Islam yang membahas paradigma falsafi itu disebut dengan istilah dalil burhan. Dan metode berpikir ya, yang membahas paradigma wijdani dalam ilmu tasawuf itu disebut dengan dalam ilmu tasawuf itu disebut dengan irfani. Nah, produk pikir yang diperoleh oleh masing-masing metode berpikir ini, baik burhani, bayani, dan irfani, ya, masing-masing itu berbeda. Jika dalil al-bayani ini mengemukakan al-ilmu atau kifi, ilmu tauqif, ketetapan, nah, maka dalil burhani menghasilkan al-ilmu al-husul. Nah, ya. Dan dalil irfani itu menghasilkan al-ilmu al-hudur. Nah, apa perbedaan ketiganya? Baik, kita coba bahas satu persatu. Nah, pertama ada namanya bayani. Model berpikir bayani. Baik. Model berpikir bayani. Model berpikir bayani, secara bahasa, bayani itu bermakna sebagai penjelasan, pernyataan, juga ketetapan. Nah, sedangkan secara terminologis, bayani berarti pola pikir yang bersumber pada nas, ijma, dan ijtihad. Nah, jika dikaitkan dengan epistemologi, maka pengertiannya adalah bayani ini studi filosofis terhadap struktur pengetahuan yang menempatkan teks itu atau wahyu sebagai sebuah kebenaran mutlak. Jadi sumbernya kalau berpikir bayani itu dari teks atau wahyu. Itu yang dianggap sebagai sebuah kebenaran mutlak. Nah, adapun akal itu hanya menempati tingkat sekunder saja dan bertugas hanya untuk menjelaskan teks yang ada. Nah, ditinjau dari perspektif sejarah,
Bayani ini sebetulnya sudah dimulai pada masa awal Islam. Nah, hanya saja pada masa awal ini yang disebut dengan bayani belum merupakan sebuah upaya ilmiah, belum. Nah, dalam arti identifikasi keilmuan dan peletakan sebuah upaya ilmiah eh, itu dalam upaya ilmiah dalam arti identifikasi keilmuannya dan peletakan aturan penafsiran teks-teksnya, tapi baru sekedar upaya penyebaran tradisi bayani saja. Jadi belum di masa awal-awal itu belum merupakan sebuah upaya ilmiah, belum dianggap sebagai upaya yang ilmiah bayani. Hanya sekedar upaya penyebaran tradisi bayani saja, tradisi teks saja. Nah, di dalam tradisi keilmuan Islam, corak bayani itu sangat dominan. Dengan segala karakteristiknya, corak bayani bukanlah sebuah corak yang sempurna. Nah, salah satu kelemahannya adalah kurang peduli terhadap isu-isu keagamaan yang bersifat kontekstual. Padahal, jika ingin mengembangkan pola pikir bayani, maka mau tidak mau harus menghubungkan dengan pola berpikir irfani dan burhani. Nah, jika membuka diri, ya, atau jika masing-masing tetap kokoh pada pendiriannya dan tidak mau membuka diri, berdialog, dan saling melengkapi satu sama lain, sulit untuk menjawab tantangan kontemporer yang terus berkembang tiada henti sampai sekarang. Nah, dalam tradisi bayani, otoritas kebenaran itu terletak pada teks atau wahyu. Nah, sementara akal itu hanya menempati posisi sekunder. Tugas akal di dalam konteks epistemologi bayani adalah menjelaskan teks-teks yang ada. Nah, sementara bagaimana implementasi ajaran teks tersebut dalam kehidupan konkret itu berada di luar kalkulasi epistemologi ini. Nah, epistemologi bayani itu kalau kita perhatikan juga adalah pendekatan dengan cara menganalisis teks. Di analisis teksnya, maka sumber epistemologi bayani ini adalah teks. Sumber teks dalam studi Islam itu dapat dikelompokkan secara umum menjadi dua. Ada teks yang berbentuk nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ada teks non-nas, berupa karya para ulama. Nah, objek kajian yang umum dengan pendekatan bayani, nah, objek kajiannya pertama gramatika dan sastra. Nah, ini biasanya nahwu dan balaghah, gitu ya. Yang kedua, objek kajiannya hukum dan teori hukum, fikih dan ilmu fikih, dan usul fikih. Misalnya. Yang ketiga ada filologi, contohnya. Yang keempat ada teologi. Dan yang kelima, dalam beberapa kasus di bidang ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis. Nah, corak berpikir yang diterapkan di dalam epistemologi bayani ini cenderung deduktif, yaitu mencari apa isi dari teks, analisis konten, gitu ya. Sejak dari awal, pola pikir bayani itu lebih mendahulukan kias dan bukan mantik lewat silogisme dan premis-premis logika. Epistemologi tekstual lugawiyah itu lebih diutamakan daripada epistemologi kontekstual bahsiyah maupun spiritualitas irfaniyah, batiniyah. Nah, di samping itu, nalar epistemologi bayani itu selalu mencurigai akal pikiran,
karena dianggap akan menjauhi kebenaran. Nah, menurut aliran Bayani ini, ya selalu mencurigai akal pikiran karena dianggap akal pikiran ini akan menjauhi kebenaran tekstual. Nah, sampai-sampai muncul kesimpulan bahwa wilayah kerja akal itu, wilayah kerja akal pikiran itu perlu untuk dibatasi sedemikian rupa dan perannya dialihkan menjadi pengatur dan pengekang hawa nafsu. Bukannya untuk mencari sebab dan akibat lewat analisis keilmuan yang akurat. Nah itu sampai ada mau membatasi seperti itu. Nah sistem epistemologi Bayani ini menghasilkan satu pakem kombinatif untuk menafsirkan wacana dan menentukan syarat-syarat produksi wacana. Konsep dasar dari sistem ini menggabungkan metode fikih seperti yang dikembangkan oleh Asy-Syafi'i dengan metode retorika seperti yang dikembangkan oleh Al-Jahiz. Sistem ini berpusat pada hubungan antara ungkapan dan makna. Nah, hasil akhirnya adalah sebuah teori pengetahuan yang dalam setiap levelnya itu bersifat bayani. Dalam logika internalnya, teori pengetahuan atau epistemologi itu ditentukan oleh konsep bayani yang termasuk ya gaya bahasa puitik, ungkapan oral, pemahaman, komunikasi, dan penangkapan secara penuh. Hal yang sama juga terdapat dalam ranah materi pengetahuan yang terutama disusun dari Al-Quran. Nah, hadis, tata bahasa, fikih, serta prosa atau puisi Arab. Begitu juga dengan ranah ideologi, karena kekuatan otoritatif yang menentukan, yaitu dogma Islam, ada di belakang ranah ini. Oleh karena itu, sejak awal ada batasan atau larangan tertentu untuk menyamakan pengetahuan dengan keimanan kepada Tuhan. Nah, sistem ini juga diterapkan nih dalam ranah epistemologi, di mana manusia dipahami sebagai makhluk yang diberkati kapasitas bayan dengan dua tipe nalar. Pertama dalam bentuk bakat dan yang lainnya adalah hasil pembelajaran. Nah, Al-Jabiri menjelaskan bahwa sistem bayani itu dibangun oleh dua prinsip dasar. Pertama, prinsip diskontinuitas atau keterpisahan. Dan yang kedua ada prinsip kontingensi atau kemungkinan. Kemungkinan ya. Prinsip-prinsip tersebut itu termanifestasi dalam teori substansi individu yang mempertahankan bahwa hubungan substansi sebuah individu, tubuh, tindakan, sensasi, dan apapun yang berbentuk di dalamnya itu didasarkan atas hubungan dan asosiasi yang kebetulan saja. Tapi tidak mempengaruhi dan dari berinteraksi. Nah, teori ini sesungguhnya menafikan teori kausalitas atau ide tentang adanya hukum alam. Nah, itulah epistemologi yang pertama dalam Islam. Ada bayani. Model berpikir dalam Islam itu ya pernah bayani. Yang kedua ada model berpikir burhani. Kata burhani ini diambil dari bahasa Arab, al-burhan, yang berarti argumentasi yang kuat dan jelas. Sedangkan kata yang memiliki makna sama dengan al-burhan di dalam bahasa Inggris adalah demonstration. Arti kata demonstration adalah berpikir sesuai dengan alur tertentu atau penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ya, pengetahuan demonstratif itu merupakan pengetahuan yang integratif, sistematik,
kemudian juga sistematis, sistemik dan sistematis. Ciri daripada pengetahuan demonstratif ada 3. Pertama, pokok bahasannya itu jelas dan pasti. Nah, yang kedua, universal dan tidak partikular. Universal, bersifat menyeluruh. Yang ketiga, memiliki peristilahan teknis tertentu. Nah, menurut Al-Jabiri, burhan dalam logika itu merupakan sebuah aktivitas intelektual untuk membuktikan kebenaran suatu proposisi dengan cara konklusi atau deduksi. Nah, sedangkan dalam pengertian umum, kata burhan ini merupakan semua aktivitas intelektual untuk membuktikan kebenaran suatu proposisi. Nah, istilah burhani juga dapat dipakai dalam pengertian yang cukup beragam. Beberapa di antaranya ada yang mengartikan burhani ini cara atau jenis argumentasi. Yang kedua ada yang berikan pengertian juga argumen itu sendiri, bahwa burhani itu argumen itu sendiri. Yang ketiga yang berikan pengertian bahwa bukti yang terlihat dari suatu argumen yang meyakinkan. Itu burhan. Burhan itu bukti, ya, argumentasi. Dalam bahasa lain, metode burhani ini atau metode demonstratif ini itu merupakan sebentuk inferensi rasional, yaitu penggalian premis-premis yang menghasilkan konklusi yang bernilai. Nah, metode burhani atau metode demonstratif ini berasal dari filosof terkenal Yunani sebenarnya, yaitu siapa? Aristoteles. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Aristoteles dengan metode demonstratif ini adalah silogisme ilmiah, yaitu silogisme yang apabila seseorang memilikinya, maka orang tersebut akan memiliki pengetahuan. Nah, menurut Aristoteles, silogisme itu merupakan seperangkat metode berpikir yang dengan silogisme tersebut seseorang dapat menyimpulkan pengetahuan baru yang diperolehnya dari pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat metode burhani ini pada dasarnya itu merupakan logika atau metode penalaran rasional yang digunakan untuk menguji kebenaran dan kekeliruan dari suatu pernyataan atau teori ilmiah. Selain pernyataan atau teori ilmiah, juga filosofis dengan memperhatikan keabsahan dan akurasi pengambilan sebuah kesimpulan ilmiah. Nah, itu metode burhani. Metode penalaran rasional, ya. Tidak semua silogisme itu dapat disebut dengan burhani atau demonstratif. Nah, sebuah silogisme baru dikatakan sebagai demonstratif apabila premis-premisnya itu didasarkan bukan pada opini, melainkan premis-premisnya itu didasarkan pada kebenaran yang telah teruji dan didasarkan kepada kebenaran utama. Nah, maka ditinjau dari perspektif metodologinya, nah, burhani itu menggunakan logika atau al-maqais sebagai metodologi. Jadi yang digunakannya adalah logika sebagai metodologi. Nah, sementara kalau kita lihat pandangan Al-Farabi, ya, dalam filosofnya Al-Farabi, metode al-burhaniyah ini atau demonstrasi ini itu dianggap sebagai metodologi yang super canggih dibandingkan dengan metodologi-metodologi lainnya. Seperti metodologi dialektika atau jadaliyah dan metodologi retorika atau khotabiyah.
Nah, jika metode retorika dan dialektika dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum, nah, itu menurut Al-Farabi, nah, hal ini tidak berlaku nih bagi metode Burhani. Burhani hanya mampu dikonsumsi oleh orang-orang tertentu. Nah, ya. Nah, kemudian ilmu-ilmu yang muncul dari tradisi Burhani itu nanti disebut dengan al-ilmu al-husul. Ilmu husul ini ilmu yang dikonsep, disusun, dan disistematiskan hanya melalui premis-premis logika. Nah, metode Burhani ini biasa digunakan dan dijumpai dalam filsafat peripatetik yang secara eksklusif mengandalkan deduksi rasional dengan menggunakan silogisme yang terdiri dari premis-premis dan konklusi atau kesimpulan. Nah, metode ini dikembangkan oleh Al-Kindi kemudian selanjutnya ya, pada tahap selanjutnya oleh Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Nah, ini metode Burhan. Nah, berbeda dengan epistemologi Bayani yang pertama, ya. Epistemologi Burhani ini menempatkan akal dalam otoritas kebenarannya. Kalau tadi yang Bayani itu teks atau wahyu. Kalau di epistemologi Burhani ini, nah itu menempatkan akal dalam otoritas kebenarannya. Jika dalam epistemologi Bayani setiap proses pemikiran itu pasti berangkat dari teks menuju ke makna. Nah, pada epistemologi Burhani ini justru sebaliknya, yaitu makna terlebih dahulu lahir dari kata-kata. Nah, maksud epistemologi Burhani adalah bahwa untuk mengukur benar atau tidaknya sesuatu itu dengan berdasarkan komponen kemampuan alamiah manusia berupa pengalaman dan akal tanpa dasar teks wahyu suci yang memunculkan peripatik. Maka sumber pengetahuan dengan nalar Burhani adalah realitas dan empiris. Alam penelitian, hasil percobaan, hasil eksperimen, nah itu baik di laboratorium maupun di alam nyata, baik yang bersifat sosial maupun alam. Nah, corak berpikir yang digunakan dalam berpikir Burhani ini adalah corak berpikir induktif, yaitu generalisasi dari hasil-hasil penelitian empiris. Nah, itulah model berpikir dalam Islam yang kedua, model berpikir Burhani. Dan terakhir yang ketiga, ada model berpikir Irfani. Nah, apa sih model berpikir Irfani ini? Nah, model berpikir Irfani di dalam bahasa Arab, ya, kalau kita lihat dari asal katanya, model berpikir Irfani ini semakna dengan ma'rifah yang diartikan dengan al-ilm. Di kalangan sufi, kata irfan ini dipergunakan untuk menunjukkan jenis pengetahuan yang tertinggi yang dihadirkan ke dalam qalb, hati, ya, dengan cara kasyaf atau ilham. Di kalangan kaum sufi sendiri, ma'rifah itu diartikan sebagai pengetahuan langsung tentang Tuhan berdasarkan atas wahyu atau petunjuk dari Tuhan. Nah, dalam konteks pemahaman terhadap ma'rifat, klasifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh Zunnun al-Misri, dia menempatkan ma'rifah itu sebagai salah satu pengetahuan khusus di kalangan sufi.
Nah, pengetahuan jenis ini dalam pandangan Sunnun yang disebut pengertian pengetahuan yang hakiki. Zunun membagi pengetahuan itu kepada 3 jenis. Pertama, ada pengetahuan orang awam yang menyatakan bahwa Tuhan itu esa dengan perantara ucapan syahadat. Nah, yang kedua, eh, pengetahuan ulama yang menyatakan bahwa Tuhan itu esa menurut logika akal. Nah, ulama di sini bukan ulama artinya ustadz ya, tapi ulama itu orang yang mencari ilmu. Ulama pengertiannya di sini. Ya, ah, itu yang kedua, pengetahuan ulama bahwa Tuhan itu esa menurut logika akal. Jadi masuk ke logika akal itu bahwa Tuhan itu esa. Dan yang ketiga, pengetahuan para sufi. Pengetahuan para sufi ini yang menyatakan bahwa Tuhan itu esa dengan perantara hati nurani. Nah, itu ya. Ini tiga pembagian pengetahuan menurut Zunnun. Itu ada pengetahuan orang awam, yang kedua pengetahuan ulama, yang ketiga pengetahuan para sufi. Kalau yang orang awam itu menyatakan bahwa Tuhan itu esa ya dengan perantara ucapan syahadat. Dengan syahadat, nah Tuhan itu esa. Kalau ulama, pengetahuan ulama itu menyatakan bahwa Tuhan itu esa menurut logika akal, masuk ke dalam logika akal. Dan yang ketiga, menurut Zunun ini, ada pengetahuan para sufi. Pengetahuan para sufi itu, dia menyatakan bahwa Tuhan Yesus Esa, ya, dengan perantara hati nurani. Nah, pengetahuan jenis yang pertama dan kedua, orang awam dan ulama, itu baru tahap ilmu. Nah, menurut Zunun. Sedangkan pengetahuan yang ketiga adalah pengetahuan yang hakiki, yaitu ma'rifat. Pengetahuannya para sufi. Nah, irfani adalah pendekatan yang bersumber pada intuisi atau kasyaf atau ilham. Dari irfani ini muncul di iluminasi. Nah, prosedur penelitian irfaniyah berdasarkan literatur tasawuf. Nah, secara garis besar, langkah-langkah penelitian irfaniyah ini eh, ada beberapa langkahnya. Ada 3 langkah penelitian irfaniyah. Pertama ada namanya takhliyah. Takhliyah ini peneliti itu mengkosongkan atau tajarrud perhatiannya dari makhluk dan memusatkan perhatiannya kepada taujih, ya, kepada Allah, gitu ya. Ini langkah yang pertama dengan takhliyah. Yang kedua dengan tahliyah. Nah, pada tahap ini peneliti itu memperbanyak amal soleh dan melazimkan hubungan dengan Al-Khaliq lewat ritus-ritus tertentu, lewat ritual-ritual tertentu. Nah, ini zikir dan lain-lain. Itu tahliyah. Dan yang ketiga, langkahnya itu dalam penelitian irfani itu dengan ahliyah yang ketiga. Nah, peneliti menemukan jawaban batinnya terhadap persoalan-persoalan yang dihadapinya. Nah, itu ada 3. Ya. Ada 3 tahap. Pertama, mengosongkan perhatian dari makhluk kepada Sang Khalik.
Yang kedua, memperbanyak amal soleh dan melazimkan hubungan dengan Al-Khaliq, dengan zikir dan lain-lain. Dan yang ketiga, peneliti akan menemukan jawaban batiniah. Itu langkah-langkah penelitian irfani, gitu ya. Akan menemukan jawaban batiniah dari persoalan yang dihadapinya. Nah, paradigma irfania juga mengenal teknik-teknik yang khusus. Ada 3 teknik penelitian irfania. Tekniknya pertama dengan riadoh. Riadoh itu rangkaian latihan dan ritus dengan penahapan dan prosedur tertentu. Ada prosedur-prosedurnya. Ada tahapan-tahapan, ini riadoh. Yang kedua ada torikoh. Torikoh ini di torikoh ini sebagai kehidupan jamaah yang mengikuti aliran tasawuf yang sama. Nah, ini banyak tasawuf, torikoh Naksabandiyah, torikoh Qadiriyah Naksabandiyah, torikoh Tijaniyah, torikoh banyak sekali ya. Nah, itu torikoh. Nah, yang ketiga ada teknik penelitian irfannya itu. Yang ketiga ada ijazah namanya. Ijazah ini dalam penelitian irfaniyah itu kehadiran guru itu sangat penting. Nah, guru membimbing murid dari tahap yang satu ke tahap yang lainnya. Nah, pada tahap tertentu guru memberikan wewenang atau ijazah kepada muridnya. Diijazahi gitu. Kalau zikir kadang diberikan ijazah. Nah, epistemologi irfani diharapkan menjembatani sekaligus menghindari kekakuan atau rigiditas dalam berpikir keagamaan yang menggunakan teks sebagai sumber utama. Dengan peran dan fungsinya, epistemologi irfani ini dalam pemikiran Islam menjadi mekanisme kontrol, perimbangan pemikiran dari dalam. Nah, memang perpaduan antara teks dengan akal itu ternyata tidak selamanya berjalan baik dan sesuai harapan. Nah, dalam kondisi inilah kemudian perpaduan itu ternyata juga tidak membawa dampak yang kurang produktif, baik berupa ketegangan, konflik, dan bahkan dalam batas-batas tertentu dalam bentuk kekerasan. Nah, berbeda dengan kedua epistemologi sebelumnya, sumber epistemologi irfani itu adalah intuisi. Nah, karena menggunakan intuisi ini, maka status keabsahannya acap kali digugat. Nah, baik oleh tradisi bayani maupun burhani. Nah, epistemologi mempertanyakan keabsahannya karena dianggap tidak mengindahkan pedoman-pedoman yang diberikan oleh teks. Sementara epistemologi burhani itu mempertanyakan keabsahannya karena dianggap tidak mengikuti aturan dan analisa logika, ya. Nah, sumber terpokok dari epistemologi irfani adalah pengalaman atau experience. Pengalaman hidup sehari-hari yang otentik itu merupakan pelajaran yang tidak ternilai harganya. Ketika manusia menghadapi alam semesta yang cukup mengagumkan ini dalam lubuk hatinya yang terdalam, itu telah dapat mengetahui adanya zat yang maha suci dan maha segalanya. Nah, untuk mengetahui zat yang maha tersebut, manusia tidak perlu menunggu turunnya teks. Nah, itu. Nah, validitas kebenaran irfani hanya dapat dirasakan dan dihayati secara langsung oleh intuisi dan azauq. Nah, sekat-sekat formalitas lahiriah yang diciptakan tradisi bayani ataupun tradisi burhani, baik dalam bentuk bahasa, agama, ras, kulit, golongan, kultur, dan tradisi yang ikut andil dalam menggerakkan hubungan interpersonal antara umat manusia, itu hendak dipinggirkan oleh tradisi berpikir orisinal irfani. Nah, kalau kita tinjau dari sisi metodenya, maka irfani itu
Irfani yang dikembangkan terutama oleh kalangan sufi ini menggunakan metode pengetahuan iluminasi atau kasyaf. Kasyaf ini adalah uraian tentang apa yang tertutup bagi mata telanjang. Nah, atau kasyaf ini adalah uraian tentang apa yang tertutup bagi pemahaman yang tersingkap bagi seseorang seakan ia melihatnya dengan mata telanjang. Jadi uraian yang tertutup ini bagi pemahaman itu tersingkap bagi seorang itu. Seolah-olah dia melihat dengan mata telanjang. Nah, selain itu, kasyaf. Lalu dalam bahasa sufinya mukasyafah gitu ya. Terbuka hijab-hijab itu. Menghalang-menghalang itu untuk ma'rifatullah. Nah, kasyaf juga diartikan sebagai penyingkapan atau wahyu. Nah, ia merupakan jenis pengalaman langsung yang lewat pengalaman tersebut, pengetahuan tentang hakiki itu diungkapkan pada hati sang hamba dan pecinta. Nah, itulah eh, cara berpikir Irfan yang bersumber dari intuisi yang dirasakan oleh hati sang hamba. Nah, teman-teman semua, itulah epistemologi model pemikiran keilmuan Islam. Tadi ada 3, bayani, burhani, dan irfani dengan segala metode, dengan masing-masing metodologinya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah dan wakifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga dengan belajar ini, dengan belajar epistemologi pemikiran Islam ini, kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana berpikir bayani, kemudian burhani dan irfani ini sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Dan ketiganya ini bisa saling bersinergi dan kita gunakan secara holistik, ya, secara komprehensif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.